Justru jauh sebelum itu. Itu, Justru oh, SMP oke. saya mulai, tadi saya bilang saya masuk ke dunia cyber security itu udah Hah? hacking. Yaitu awal saya justru malah dari situ dulu Hmm? gitu. Jadi hacker dulu, Hmm? hacker yang mungkin nakal gitu ya. Baru SMA kelas 1 itu saya mulai beralih, mulai tobat lah gitu ya. Ah, Saya mulai menciptakan apa namanya? Bisnis saya pertama hmm. justru waktu itu kelas 1 saya bikin semacam startup lah ya, Ya. media online. Dan sebagai penyeimbang karena Hmm. saya di dunia IT bener-bener yang harus otak kiri banget ya Oke. kan. Saya butuh yang juga otak kanan lah gitu. Terus itu art kan, seni, dan itu saya Oke. jatuhnya ke musik. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Halo Gizmo Friends, kembali lagi di Gizmo Talk bersama saya Pradipta Nugrahanto atau kalian bisa panggil saya dengan Dipta. Dan bersama saya sudah ada seorang pelaku industri teknologi nih ya. Dengan usia yang saat ini tuh masih relatif muda bisa dibilang nih. Bagaimana tidak? Karena sosok yang ada di sebelah saya ini sejak umur 17 tahun itu sudah mendirikan perusahaan teknologi. Kalau namanya pasti sudah ada lah ya di judul atau di deskripsi atau bahkan di thumbnail videonya sudah ada nama narasumber saya ini alias Mas Tiovan ya. Tiovan atau Mas Tiovan aja enak manggilnya. Tio boleh. Tio, Tio atau oke. Tio kan terserah. Oke. Ya, jadi karena masih muda gitu ya, saya panggil Tio aja kali ya. Iya, Biasanya Tio kan? iya, betul. Oke. Boleh dong diceritain tadi mendirikan perusahaan di umur yang sangat belia ya, 17. Iya, Alias itu iya. kan baru lulus SMA kali ya. Masih SMA malah. Bahkan masih Iya, SMA. pas masih Nah, SMA. sebelum cerita sama Gizmo Friends, bagaimana membangun perusahaan di usia yang sangat belia, mungkin cerita dikit deh. Ketertarikannya sama industri teknologi itu awalnya apa? Atau produk teknologi dulu kali ya Iya, sebelum ke industrinya? Oke, gimana? ya, sebetulnya kalau ketertarikan ke bisnis itu apa namanya sudah dari SD sebetulnya ya. Hmm, SD dulu saya suka apa namanya jual gelang. Saya bikin gelang sendiri oke. yang dulu trennya pakai kabel gelang kabel warna-warni itu. Oh, yang di ini ya, Nah, saya bikin sendiri. apa? Digulung-gulung terus. Iya, betul. Ingat ya? Iya. Itu saya buat sendiri ya kan terus saya Oke. jual. Untungnya wah lumayan banget waktu Hmm, itu. Nah, itu mulai saya apa namanya bisnis lah kalau dibilang bisnis hmm, kecil-kecilan. Terus waktu SMP saya interest ke dunia teknologi karena oke. suka main game Hmm, ya PlayStation dan dingdong dan sebagainya gitu kan. oke. Terus setelah itu tertarik untuk gimana sih cara bikin game. Terus akhirnya Ah, saya belajar pemrograman, hmm, coding. Dari situ kemudian saya masuk ke dunia apa dunia cyber security. Terus lalu SMA kelas 2 saya mulai bisnis hmm, membangun perusahaan IT oke. karena memang dari awal interestnya memang udah di dunia IT teknologi gitu. Hmm. Jadi saya bikin perusahaan software house pertama saya waktu kelas 2 SMA. Itu di kota mana? Di kampung saya di Wonosobo. Us, Iya. ini menarik guys semua friends karena datang dari ya bukan kota ini ya, bukan kota yang populer seperti Iya, Bandung, iya. Jakarta, Jogja gitu ya, yang banyak sumber daya pelaku IT atau sekarang bilangnya tech bros Iya, gitu. iya, 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 iya. Tapi ekosistem di sana dulu gimana sih? Di Wonosobo di era berapa berarti 2000-an awal itu ya? Ya, bukan tahun 2006 2007 waktu Ah, itu. ya, berarti masih Ya awal di lah 2000 2000-an awal. awal kan Ya, ya, berarti ya. kan. Nah, Yes, gimana yes, gimana? yes. Ya kalau ekosistem IT di sana memang belum ada perusahaan IT yang jelas. Hmm, Jadi pelaku IT juga mungkin hanya beberapa aja. hmm, Jadi nggak seperti kota-kota besar lain ini kan benar-benar kota kecil ya. Kalau Wonosobo oke, itu kan kabupaten ya. oke. Jadi bener-bener waktu itu ya saya sendiri. Jadi Hmm, makanya belajar IT juga otodidak. Jadi hmm. nggak ada yang ngajarin karena memang nggak ada waktu itu. Jadi belajarnya cuma dari buku sama internet. Ah, oke. Jadi Tapi belajar internet udah sama. mulai masuk ya berarti Udah, waktu tapi kan itu? di warnet dulu ya. Oh, oke, Jadi ya oke. belajar di warnet gitu Nah, harus ya gitu. berarti gini, kalau ngomongin kan kalau di industri apapun, biasanya itu tanda kutip ada mentornya. Gitu. Ini berarti mentornya murni dari cyber gitu ya. Betul dari internet. Oh ya? Jadi bahkan waktu saya bikin perusahaan itu, yang Vemobo itu kan itu Hmm, software house kan. Jadi
bisnis kita ini kan membuat apa software-software atau aplikasi sesuai request dari perusahaan-perusahaan atau klien gitu Oke. kan. Nah, waktu saya awal merintis itu saya juga karena nggak ada mentor Hmm? di kota saya, akhirnya saya coba kontak apa namanya beberapa orang. Salah satunya itu Pak Nukman Lutfi. Oke. Mungkin tahu ya kalau apa teman-teman di Mungkin boleh dunia. ceritain sedikit nih, siapa beliau ini dan Beliau ini bagaimana salah menginfluence satu seorang Tio? saya kira salah satu co-founder Detik ya kalau nggak salah. Oke. Dan dia dulu bikin consulting firm namanya Virtual. Hmm. Virtual itu juga apa namanya agensi digital communication terkenal lah di Indonesia gitu. Ya, ya, ya. Nah, saya juga nggak kenal sama beliau, tapi saya email aja. Oke. Saya ngikutin beliau sering nulis di blog dan saya sering baca tulisannya dan saya interest Oke. gitu. Dan saya waktu ya iseng email aja kalau Hmm. saya pengen apa namanya saya masih SMA terus saya pengen apa namanya bikin perusahaan Ya. dan saya cerita saya pengen gini 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 gini. Nah, ya apa namanya ternyata ya direspon sama beliau karena Oke. beliau tertarik ini ada anak SMA mau bikin bisnis gini dari kota kecil akhirnya dari situlah saya mulai berkomunikasi. Jadi ketika saya lulus SMA saya ketemu pertama beliau itu kelas 3 di Solo waktu itu akhirnya offline Face to face ya, berarti ya. face to face. Oke. Terus kemudian saya pindah ke Jakarta karena kuliah akhirnya ya sering berinteraksi gitu. Oke. Nah, ini menarik nih ketika akhirnya memutuskan untuk keluar dari zona nyaman ya sebenarnya. Apa yang akhirnya memutuskan, kan tadinya udah dapat ini ya, starting point lah bisa dibilang gitu. Iya. Bisnis sudah mulai di usia yang sangat belia, terus akhirnya pindah ke Jakarta, ke kota besar yang bisa dibilang persaingannya juga gila-gilaan lah ya. Iya, betul. Apa yang akhirnya memutuskan kok nggak dari sana aja gitu? Apa infrastruktur yang belum mungkin atau apa? Sebetulnya motivasi pindah yang pertama karena saya harus melanjutkan kuliah. Oke. Jadi lulus SMA, saya mendaftar di salah satu kampus swasta di Jakarta yang memang IT-nya terkenal. Jadi saya kuliah di situ. Terus perusahaan saya masih di Wonosobo, jadi saya bolak-balik. Jadi kantor masih di Wonosobo, saya bolak-balik Jakarta Wonosobo. Simultan ya berarti itu ya? Simultan. Masih berjalan? Iya, jadi kayak Oke. seminggu sekali atau 2 minggu sekali saya pulang gitu. Terus berjalan justru ternyata ketika saya pindah ke Jakarta malah saya malah kemudian mulai dapat klien-klien dari Jakarta gitu. Oke. Dan alhamdulillah malah jadi berkembang. Akhirnya kantor saya dari Wonosobo saya pindahkan ke Jogja dan saya bikin kantor di Jakarta gitu. Oke. Wah, ini ini menarik sih sebenarnya, mematahkan stigma juga ya kalau orang dari daerah tertentu apalagi gitu ya, itu kadang-kadang punya keengganan untuk pindah ke kota lain gitu karena ya banyak faktor lah yang jadi. Banyak faktor, karena kan kita pengen apa namanya pengembangan dan sebagainya. Tapi penasaran juga, ini waktu mulai pindah ke Jakarta, itu udah mulai menjadi seorang tanda kutip hacker atau belum? Justru jauh sebelum itu. Justru SMP saya mulai, tadi saya bilang saya masuk ke dunia cyber security itu udah hacking. Langsung ke situ. SMP ya. Justru awalnya malah dari situ dulu. Oke. SMP Itu dari- apa sih? Triggernya apa waktu itu? Karena waktu saya belajar apa namanya IT awal-awal, terus saya ya waktu itu lagi apa namanya lagi seru lah ya dunia cyber waktu itu Ada ya. kasus besar apa sih waktu itu? Nggak ada kasus besar sih sebetulnya, cuman saya tertarik aja Oke. di Jadi bidang kayaknya seru aja gitu. seru. Terus apa namanya dulu juga sempat nonton ya di internet juga nonton film hacker gitu kan. Apa sih? Ada ini ya. Biasanya kan ada referensinya dari dunia pop apa gitu ya. Wah, terus kayaknya Nggak ada. Jadi berarti. cuman interest aja di Oke. bidang itu, terus saya dalami, terus ternyata menarik ya karena saya harus kemudian saya bisa berinteraksi dengan apa namanya pihak-pihak yang di luar Indonesia, Oke. di community yang menurut saya sangat luar biasa menarik. Oke. Gitu. Jadi itu awal saya justru malah dari situ dulu gitu. Jadi hacker dulu, hacker yang mungkin nakal gitu ya. Baru SMA kelas 1 itu saya mulai beralih mulai tobat lah gitu ya. Saya mulai menciptakan apa namanya bisnis saya pertama. Justru waktu itu kelas 1 saya bikin semacam startup lah ya.
media online. Oke. Justru itu awalnya. Oh. Kelas 2 baru saya bikin legal company-nya yang Vemobo yang perusahaan software house itu. Media online apa dulu? Dulu saya bikin kayak apa ya, media news lokal gitu di Wonosobo. Oke. Jadi kayak Jadi beritanya seputar ya Wonosobo namanya aja gitu ya? wonosobo.com itu beritanya tentang Wonosobo, Oke. terus mengulas tentang potensi Wonosobo, mempromosikan wisata Wonosobo. Kan ada Dieng kan Wonosobo. Iya. Oh, Gitu oke. aja dulu awalnya. Dan itu berkembang lah ya? Nah, justru dari situ kemudian saya mulai dapat klien tuh, Oh. karena orang tahu kalau saya itu ahli IT di Wonosobo. Oke. Orang kenal dari situs media yang saya buat itu gitu. Karena waktu itu kan jarang ya. Iya. Apalagi di situs media yang saya buat itu ada teknologi apa ya intinya beda lah dengan situs-situs yang lain karena kita dulu pasang CCTV live. Jadi orang Oh ya? apa namanya Wonosobo yang di luar kota Wonosobo itu bisa lihat Wonosobo secara live. Terus Wah. CCTV kita pasang di perempatan. Itu tahun Oke. segitu. Belum ada ya? Belum ada Monitor. waktu itu. Terus kita cari salah satu radio lokal gitu kan, radio remaja lokal, kita online jadi bisa live Wih. streaming. Tahun segitu kan juga jarang. Iya, iya, Jadi ya dari situ saya mulai dikenal lah intinya. Terus dapat banyak klien untuk minta tolong buatin software dan sebagainya. Ya udah saya buat perusahaan yang software house itu akhirnya. Tapi ini menarik ketika tadi Tio bilang sempat ya inilah ya bertransisi dari yang tadinya sisi gelap, dark side gitu ya, ke sisi baik gitu kan, jadi pelaku industri dan Iya. banyak hal lah yang sampai sekarang didapat gitu. Aha. Ini mungkin jadi hal yang menarik juga buat Gizmo Friends Iya. ketika mereka masuk ke industri IT gitu kan, terus masuk ke industri bisnis juga, ada barrier atau tantangan yang namanya komunikasi gitu kan. iya. Ya mungkin Tio juga tahu sendiri lah, banyak pelaku tech bros itu punya kendala ketika harus berhadapan dengan orang Iya, gitu kan. iya, Biasanya betul. depan sama layar gitu Yes. kan, coding-codingan, sekarang harus ketemu sama orang. Nah kalau Tio mengatasi itu gimana? Itu saya alami. Eh, Iya, jadi saya benar-benar Ada groginya, introvert parah waktu itu lah. Oh Iya, ya? saya introvert. SMP terutama ya. eh, SMP tuh saya fase hidup yang apa namanya benar-benar introvert banget lah. Makanya ya waktu banyak saya habiskan untuk apa namanya belajar IT gitu-gitu Ngulik-ngulik kan. lah ya, pokoknya. Nah sampai kemudian SMA itu mau nggak mau ketika saya kemudian terjun ke bisnis saya harus ketemu orang. Oke. Terus ketika saya bikin yang tadi saya bilang media online itu kelas 1 SMA, saya kan sendirian waktu itu kan belum punya tim dan sebagainya. Jadi saya bikin platform sendiri, ngoding sendiri, terus saya juga bikin konten sendiri, nulis sendiri. Nah saya kan nggak bisa nulis, akhirnya saya ketemu sama satu orang wartawan yang pernah ngeliput saya. Oke. Dia ada wartawan Jawa Pos, namanya Mbak Lis. Dia waktu itu ngeliput saya ketika saya launching Wonosobo itu. Terus saya bilang ke dia, Mbak saya mau belajar nulis deh untuk Oke. bikin konten gitu. Jadi akhirnya saya belajar jadi wartawan. Jadi saya jadi asistennya dia saya. Oke. Jadi pulang sekolah, Nggak, saya nemenin dia liputan. Oh gitu. Nah, Ke lapangan tuh itu ya. berarti? lapangan. Oke. Disitulah saya kemudian belajar nulis, terus kan belajar, oh wartawan tuh begini ya. Reportase ya, jurnalis gimana tuh ya. gini Akhirnya ketemu orang bermacam-macam profile gitu kan. Dari situ saya mulai belajar, terus berinteraksi dengan banyak orang di luar bidang saya, Oke. di luar teman-teman sebaya saya, karena banyak orang yang lebih tua dan sebagainya gitu kan, ngobrol, terus berinteraksi. Nah dari situ saya mulai apa ya? Saya mulai belajar lah komunikasi, Oke. terus karena kemudian saya waktu itu mulai bisnis ya, akhirnya saya paksain untuk ya saya harus ketemu banyak orang, saya harus komunikasi dengan mereka gitu. Jadi benar-benar saya paksain waktu itu. Iya. Jadi seiring bertambahnya klien juga berarti ya, itu makin lancar. Heeh. Karena ini kalau kata orang Sunda itu bakat. Iya, Bakatku iya. butuh. Iya. Karena udah ada ini kebutuhannya gitu ya. Iya, Terus permintaan juga makin banyak ya, Iya. mau nggak mau ya. berarti Dan itu kalau kan gitu. harus diasah. kemudian. Oke. Nah, ini yang menarik juga gitu. Seiring bertambahnya klien gitu ya. Di masa kuliah, Tio bukan sempat sih, mendirikan produk tuh gimana? Mendirikan perusahaan lah ya, Iya. yang saya sendiri sampai jadi, oh ya Tio ini kenalnya gara-gara Bahaso nih, Iya, gitu kan. betul, iya, Itu tuh iya. awalnya dari proyek kuliah katanya.
Betul. Jadi ya historical saya kan saya senang bikin inovasi, saya senang bikin produk-produk Hmm, yang berkaitan dengan teknologi gitu ya. kan. Dari saya mulai bikin aplikasi chatting zaman SMA pernah juga Oh yang ya? basisnya wireless application protocol yang di HP Nokia Symbian itu Oke. pernah saya. Bahkan sebelum era Android itu ya. Sebelum era itu malah terus bikin apa namanya ya antivirus pernah, terus Oke. banyak lah. Terus salah satunya yang bikin saya mungkin lebih dikenal itu yang Bahaso itu Oh, karena waktu itu saya kan skripsi. oke. Skripsi, terus saya memang dari awal juga sudah punya mindset kalau nanti saya skripsi, saya pengen sesuatu yang skripsinya itu bisa digunain atau ada manfaatnya. Jadi nggak pengen cuman sekedar skripsi, habis itu udah selesai, Mm-mm. ditumpuk, papernya ditumpuk di perpus, udah gitu. Nah, saya nggak Oke. mau. Nah, jadi saya mikir, apa kira-kira ide, apa namanya, karena kebetulan saya kuliah IT, saya harus bikin produk platform gitu Oke. kan, yang nantinya bisa digunakan dan ada manfaatnya. Hmm. Nah, karena kebetulan saya ini juga punya pengalaman kesulitan untuk belajar bahasa Inggris dan ketika saya di Jakarta saya harus berinteraksi juga dengan apa namanya orang-orang luar juga gitu Ya. kan di bisnis IT ini kan. Mm-mm. Jadi saya mikir, oh ini pasti banyak orang Indonesia yang mengalami hal yang sama. Nah, saya Oke. riset, oh ternyata les-lesan bahasa Inggris itu rame gitu kan dan bisnis yang menarik gitu. Ya. Nah, tapi kan belum ada yang online waktu itu kan. Ya. Masih di Indonesia belum ada. Dan ketika saya riset, oh oke ini topik yang menarik untuk saya buat sebagai topik skripsi dan nanti jadi produk. Hmm. Akhirnya saya bikin Bahaso itu sebagai bahan skripsi saya. Jadi Januari 2015 itu company-nya berdiri, Oke. Bahasonya. Mm-mm. Februari bulan setelahnya saya sidang skripsi. Nah itu sidang skripsinya ya itu produk perusahaan yang saya buat sendiri. Itu di kampus tahu gak sih? Itu memang sebuah produk yang dikembangkan secara serius, bukan sekedar Enggak tugas. Gak juga, tahu. enggak. Jadi Saya mereka ya pas nguji-nguji aja ketika gitu ya. ini dengan dosen ya ini Eh. skripsi saya aja gitu. Ah, oke. Tapi nggak tahu nanti bakal oh ternyata akan dikembangkan sebelumnya mereka ya nggak Mereka tahu. Betul, tapi saya memang serius dalam mengembangkan itu, eh, riset dan sebagainya semua platformnya hmm, benar-benar saya kembangkan sedemikian rupa gitu. ya, Jadi kalau dulu ada istilahnya MVP, ya, sebelum waktu itu ada istilah itu ya, saya udah menerapkan dulu dengan model MVP, oh gimana sih, oh, eh, seperti apa gitu. Jadi ya, ya. menurut serius saya dulu kerjain itu. Ya Ah, alhamdulillah dari situ, dari deskripsi itu kemudian berkembang menjadi apa namanya perusahaan dan alhamdulillah menjadi pioner kan ya, karena belum ada di Indonesia. Jadi kita satu pertama lah di Indonesia hmm, dan akhirnya mulai dikenal bahkan waktu itu kan inovasi yang kita buat di Baso itu kan itu merupakan produk platform apa namanya kita bilang interaction learning pertama di Indonesia. ya, Jadi karena belajar bahasa Inggrisnya fully lewat platform. Jadi kita hmm. kita bikin satu software yang secara otomatis tuh bisa apa namanya dipakai untuk belajar. Bahkan kita ada AI-nya juga waktu itu. Oh, udah Sudah implementasi. implementasi AI benar untuk yang Oke. voice apa namanya recognition untuk Oh, praktek ah, speaking ya, ya, gitu. Jadi ya inilah inovasi yang menurut saya waktu itu ya. benar-benar inilah. Wah, Oke. jadi saking luar biasanya Bahaso ya, Gizmo Friends. Ini Tio, bahkan tadi sebelum kita rekaman ini sempat ngobrol sedikit. Jadi, tipikal Tio adalah grooming alias membesarkan sebuah produk. Jadi seperti ini ya, kalau berternak itu penggemukan dulu, habis itu terus habis itu di ini apa dilepas gitu. Iya, iya. Seperti halnya dengan Bahaso ya gitu ya. Iya, iya. Boleh diceritain, itu emang sesuatu yang dikonsep dari awal atau sepertinya jalan ini yang bakal saya tempuh? Kan gini ya, aliran bisnis pun juga ada alirannya kan. Oke, Jadi betul, betul. ada aliran yang apa namanya memang di-create, Heeh, dibesarkan, terus dikembangkan sendiri gitu mhm, ya. Dia keep sendiri, ownership sendiri. oke, Ada juga typical bisnis yang dia create, dia kembangin, mhm, terus dia nyari partner ya ya, kan, investasi investor, masuk eh, dan sebagainya. Nah, itu ada yang model seperti itu. Terus oke, ada juga yang tadi yang ketika sudah apa namanya dari memang niat dari awal itu hmm, dibuat ya dikembangin, dibuat terus dibesarin, kemudian exit. hmm, Exitnya entah itu nanti lewat M&A, akuisisi, oke, atau nanti lewat IPO gitu kan. yes, Jadi memang ada typical bisnis yang ya sesuai dengan
ownernya nanti Ah, sebetulnya si entrepreneurnya itu arahnya mau diapain gitu ya. oke. Nah, kalau saya sebetulnya secara momentum aja sih. Jadi kalau apa namanya, misal kayak Vemobo, software saya itu kan memang itu perusahaan legal pertama saya kan, yang saya Oke. buat kelas 2 SMA dan itu sampai sekarang pun juga masih 100% milik saya. Jadi memang Oke. saya keep sendiri. Karena itu Ah, ya itu dari awal itu saya gitu. oke. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang saya create memang nanti arahnya Mau kalau dieksitkan? ya kalau nanti apa momentumnya menarik Heeh. terus ada peluang Eh, ya kita bisa exit gitu. Karena oke. ujung-ujungnya bisnis kan juga terkait dengan keuntungan kan. Ya. Iya kan? Nah, keuntungan ini kan strategi bisa macam-macam. Oke. Jadi kalau saya tipikalnya yang seperti itu. Jadi Eh, momentum aja. Jadi ada peluang, ada momentum. Kita lihat ini momentumnya ya. bagus. Mhm. Misal untuk exit ya kita exit. Ya. Tuh, kalau ini momentumnya harus di keep dulu. Nanti exitnya kalau udah nilainya mencapai nilai tertentu valuasinya, ya it's okay gitu. Bisa juga Jadi, gitu ya. ya itu Oke. seperti itu biasanya. Jadi walaupun dibilang ya ini kan anak saya gitu kan, banyak pemilik bisnis yang merasa seperti itu dan Iya, iya. anak juga ada waktunya untuk dilepas ya gitu ya. Ketika nanti harus menikah, tanda kutip ya Betul, gitu ya. betul, betul. Yes, betul, betul. Oke, dan setelah melepas ada rasa apa sekarang? Benar langkah yang diambil pada waktu itu atau gitu? Berdasarkan pengalaman saya kan ada beberapa ya Ya, company yang exitnya itu akuisisi gitu ya. oke. Saya rasa kalau dari posisi sekarang ya menurut saya oke-oke aja gitu. Jadi tepat gitu. Ah, oke. Jadi benar-benar apa namanya karena saya mendapatkan keuntungan dan akhirnya dari keuntungan itu saya pakai juga untuk modal yang lain-lain gitu. Jadi menurut saya apa yang saya lakukan waktu itu juga udah sesuai gitu. Ah, oke. Yang lain-lain ini maksudnya apakah membuat bisnis barukah Iya betul. atau seperti itu ya? Iya, Jadi memang prinsipnya Tio, apa yang didapat dari bisnis harus kembali ke bisnis lagi atau gimana? iya, Gitu iya, ya? seperti itu. Ah, oke. Jadi bukan dipakai untuk misalnya kebutuhan pribadi gitu enggak ya? Arahnya bukan ke sana gitu. Ya namanya bisnis ada keuntungan normal lah. Ada Oke. apa namanya sebagian kita pakai sendiri. Tapi Ah, kan nggak mungkin kan dengan ah, kita punya apa namanya aset apa namanya ibaratnya kayak fresh money terus masa ya mau kita pakai sendiri semua kan juga buat apa gitu kan? sayang juga Kan ya. harus digulung kan namanya Ah, bisnis kan. Jadi oke. gimana caranya biar uang ini bisa menghasilkan uang lagi gitu. Nah, akhirnya kita create bisnis lagi, kita create ini, kita pakai untuk ini gitu-gitu. Oke. Jadi ya orang inilah biasa orang investasi gitu kan. Nah, tapi ngomongin soal investasi ini jadi menarik Gizmo Friends. Nah. Ketika Tio tadi bilang memutarnya itu harus ada gitu ya. Nah ini ketika berpindah dari satu vertikal ke vertikal yang lain, ada pertimbangan nggak dari Tio? Pasti ya. Jadi tentu ketika kita mau apa namanya create bisnis yang lain pasti kan harus bisnis yang benar-benar marketnya ada, peluangnya ada, terus potensinya ada Oke. gitu ya. Terus dan kita memang ada apa namanya ketertarikan di situ misal. Nah, kalau saya pasti akan lihat dari beberapa sisi sih. Ya. Kalau kita mau masuk itu, ya ada eh saya masukin lagi ke apa namanya entitas bisnis yang masih relate sama teknologi. Tapi ada juga yang nggak relate sama teknologi sama sekali ada Ah, juga. oke. Ya, Berarti ini ya, kalau ngomongin scope-nya itu seluas itu guys semua friends. Iya, iya. Nggak mesti harus yang, wah ini nggak ada implementasi teknologinya, nggak tech-based banget nih. Nggak deh kayaknya, nggak gitu juga ya berarti. Nggak. Ada yang konvensional juga berarti. Oh, sangat konvensional ada malah. Apa tuh? Boleh kasih tahu ke guys semua friends nggak? Ya mungkin belum sekarang. Belum bisa ya, tapi ada ya. Wow, Iya, ini iya, menarik iya. banget sih. Gitu ya. Oke, nah selain memulai bisnis di usia yang sangat muda, Gizmo Friends, Tio ini juga mendapat kalau buat para pelaku bisnis ini satu yang diincar juga gitu. Dapat apresiasi Forbes ya, 30 under 30. Oh iya, iya. Itu di umur berapa dapatnya? Itu tahun 2017. Alias di umur Itu 2017 berarti umur berapa tahun? 26 atau 27 gitu. Oke. Di masa-masa yang lain sedang menjalani quarter life crisis gitu semua friends. Iya, Tio iya, dapat 30 under 30 gitu ya. iya. Dulunya tahu nggak sih memproyeksikan kan ada ya namanya cita-cita kan datang dari usia belia Iya, gitu kan. iya.
mendapat apresiasi itu yang diimpikan oleh banyak orang gitu ya, wah, itu sesuatu yang memang jadi mimpi seorang Tio atau memang itulah ya udah jalan ya deh. Itu apresiasi yang jadi bonus aja gitu. Kalau itu sebenarnya mengalir ya. Jadi apa namanya? Dari proses yang saya lakukan, terus kemudian ada apresiasi ya itu mengalir sih memang. Ah, Jadi oke. bukan tujuan utama, tapi apresiasi itu saya rasa juga menjadi apa memberikan apa namanya peran penting atau signifikan juga ternyata gitu. Hmm. Nyadarinya juga terakhir. Oh, setelah itu ternyata Oke. jadi begini ya, jadi begini. Nah, itu ada juga Apa tetap. sih buat Gizmo Friends yang penasaran apakah klien jadi bernambah banyak? Pasti ya. Oke. Masalah apa namanya terkait dengan trust, Ah, terus kemudian terkait dengan apa namanya secara networking jadi lebih apa ya, lebih mudah. Terus ya itu saya rasa yang paling penting networkingnya sih, berjaringnya. oke. Karena dengan apresiasi seperti itu ternyata ya itu kayak jaringan kita secara nggak hanya lokal maksud saya apalagi setelah masuk Forbes ya artinya jejaring internasional kita tuh semakin kuat gitu karena Hmm. kita berjejaring dengan sesama orang yang masuk di Forbes kan Oke. gitu jadi kayak ya bisa seperti itu. Ini menarik banget nih Gizmo Friends. Iya. Bagaimana Tio Van yang tadinya untuk berkomunikasi aja mengalami kendala gitu sampai akhirnya menemukan jejaring Iya, yang iya. skalanya global. Global. Tapi jadi makin menarik ketika Tio memutuskan masuk ke ranah yang ini mungkin ya ada sih tech bros yang masuk ke vertikal ini ada juga gitu ya. Vertikal hiburan alias musik. Itu emang interest dari dulu atau saya waktu jujur ya ini Gizmo Friends ketika pertama kali wah dapet nih Tio Van buat di Gizmo Talk yang Dengerin saya cari musiknya. tahu adalah interestnya apa nih selain di bidang teknologi gitu ya dan kebetulan saya juga punya interest yang sama sama Tio Oke. sama apa yang saya pakai hari ini Slipknot gitu ya. Iya, 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 iya. Boleh diceritain itu datang di tengah jalan atau dari dulu Nah, udah suka? kalau musik memang suka ya. Nah. Jadi dari kecil saya suka. Oh, ya? Kebetulan orang tua saya juga suka musik, Hmm. suka dengerin lagu-lagu zaman orang tua saya, Kospers dan sebagainya gitu ya. Oke. Terus kebetulan ternyata kakek saya juga suka musik. Dulu kan Oke. suka main apa? Gramafon ya kalau Mm-mm. zaman kakek dulu terus apa namanya? Ini semua fresh saya bingung gramafon itu kalau sekarang Diputer, pemutar vinyl tapi Iya, pakai vinyl. manual, diputar pakai tangan Betul, gitu iya. ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau musik memang udah suka ya. Nah. Dari orang tua juga suka, dari saya kecil juga suka. Jadi memang itu bukan dunia yang Asing baru. gitu ya. Iya, jadi saya memang suka. Mm-mm. Terlebih apa? Sekarang ini karena kebetulan saya juga menciptakan karya juga dalam bidang musik itu Oke. gitu kan. Udah oke jalan gitu. Iya. Udah dengerin ya. Nah, itu jadi semakin sering mengulik apa namanya dunia musik juga gitu. Jadi saya juga sekarang lagi senang koleksi vinyl. Oke. Lagi senang eksplorasi lagu-lagu tahun apa 60, 70, 80 gitu-gitu. Jadi lagi senang eksplorasi gitu. Tapi treatmentnya di musik nih, seserius apa dalam tanda kutip ya? Iya, iya. Karena tahu sendiri lah ya, ke industri musik apalagi Indonesia gitu kan, berbeda jauh lah kalau dibandingkan sama industri teknologi. Iya, iya. Secara tadinya ya kalau ngomongin percuanannya jelas lah siapa yang bisa bilang, oh industri musik secara percuanan baik-baik saja. Kayaknya tidak terlalu dini untuk bicara itu ya. Tergantung treatmentnya. Nah, ini nih yang menarik. Gimana dari kacamata seorang pelaku pebisnis dan pegiat IT, Iya, iya. melihat ekosistem musik itu dan sampai menseriusi loh, akhirnya nyemplung di situ, Iya, iya. kan berarti nggak mau sekedar celup-celup basah dikit gitu kan? Ya sebetulnya kalau jujur aja kalau musik itu buat saya kan hanya hobi ya, artinya hobi kegiatan yang apa namanya ya untuk mengisi waktu weekend saya atau waktu Oke. luang saya dan sebagai penyeimbang karena saya di dunia IT bener-bener yang harus otak kiri banget ya Oke. kan. Saya butuh yang juga otak kanan lah gitu. Terus itu art kan seni dan itu saya Oke. jatuhnya ke musik. Jadi awalnya motivasinya itu aja. Terus kemudian karena saya di
dulu waktu kecil punya cita-cita gitu kan, punya musik sendiri dan sebagainya. Nah, akhirnya bisa terwujud ya sekarang gitu. Jadi Oke. saya pengen punya karya sendiri di bidang musik. Bahkan saya lagi proses sekarang dalam pembuatan sebuah album Oke. gitu Full ya. album ya? Full Oke. album. Ini udah ada apa namanya satu lagu yang bahasa Yes. Inggris ya. Nanti ini Oke. lagi proses lagi yang kedua dan menyusul yang lainnya. Jadi saya punya cita-cita itu. Jadi saya pengen punya satu album, terus punya vinyl sendiri gitu ya. Wih, Terus rilis fisik ya? iya, rilis musik. Dan sebetulnya motivasinya ya saya pengen bahwa ini menjadi karya yang bisa dinikmati oleh apa anak-anak saya nanti, cucu Oke. saya, keturunan saya gitu. Jadi kayak sesimpel itu aja. Saya pengen memberikan contoh kepada mereka bahwa selama kita hidup ya kita harus mengisi hal-hal yang produktif dan yang paling penting adalah kita harus punya karya. Oke. Apapun ya karyanya. Kalau yang tadi IT kan karya saya ya produk-produk IT Produk-produknya. tadi kan. Heeh. Kalau di luar itu ya mungkin ada apa namanya musik, Oke. bahkan nanti mungkin saya juga planning juga ada buku juga. Jadi intinya saya pengen ya kita itu hidup harus punya karya. Karena kemudian kenapa musik? Karena menurut saya karya yang bisa dinikmati secara jangka panjang ya, yang endless itu menurut saya musik gitu. Oke. Karena musik orang, misal orang suka, Heeh. ya dia akan dengerin terus. Oke. Ya kan, artinya kalau apa namanya kan, ya banyak sih produk-produk seni gitu ya. Tapi menurut saya musik itu yang anytime orang kalau memang suka itu bisa dengerin. Bahkan mungkin 5.000 tahun lagi, Heeh. kalau lagu itu masih apa namanya dinikmat, masih disukai orang, Iya. pasti juga akan dengerin gitu kan. Oke. Nah, jadi itu alasan kenapa saya pengen punya karya yang serius di bidang musik gitu. Nah, tapi Gizmo Friends, ini yang menarik juga. Juga saya penasaran sih secara personal ya. Iya. Kenapa akhirnya memilih genrenya beda sama kalau ditelusuri ya. Kesukaannya musik Tio kan lebih ke ya metal, bisa Oh, dibilang yang ya. metal. Oh, I see. Oke. Kenapa Jadi, nggak bikin karyanya di ranah yang gitu? Apakah secara komersial kurang menjanjikan? enggak, atau ada gimana? nanti. Wah, ini nih. Sebetulnya kalau interest genre musiknya sebenarnya saya luas ya. Artinya Oke. nggak spesifik hanya ke metal, tapi Heeh. macam-macam. Jadi jazz saya juga suka, Oke. saya dengerin. Terus ini sekarang lagi dengerin disco apa namanya musik 70 80-an. Terus apa metal saya juga ya tadi mungkin udah tahu gitu ya. Oke. Terus macam-macam rock, terus alternatif. Macam-macam sih saya sebetulnya. Oke. Penikmat semua musik, bahkan musik-musik lawas kayak lagunya Ernie Johan, Tos Plus pun saya juga seneng gitu. Oke. Jadi kayak ya sebenarnya luas Seluas aja. ini ya, spektrum musiknya ternyata. Iya. Wah. Cuman kalau metal itu kan Heeh. ya, untuk penyemangat kalau pas mau kerja Oke. atau apa gitu kan dengerin Iya, itu iya. langsung wah gitu. Membakar ya. Iya. Gitu. Oke, ini menarik banget Gizmo Friends ketika Tio udah ngasih bocoran ya. Ada wah proyek musik berikutnya juga nggak bakal berhenti di genre yang itu aja, Ya, bakal seluas itu. Iya. Dan mungkin bakal ketemu sama Tio bukan di konferensi teknologi, tapi di panggung-panggung musik kali ya. Ya mungkin. Ada rencana ke situ tapi? Ya tapi ya mungkin ya karena di musik ya kita juga pengen nyoba juga. Tapi sekali lagi bahwa itu hanya sebagai kegiatan apa namanya sampingan yang hobi gitu. Jadi artinya tetap main apa namanya activity saya ada di bisnis Oke. dan sosial melalui organisasi. Musik sebagai sarana untuk berekspresi aja. Oke. Ya entah itu nanti dalam bentuk saya menciptakan karya atau Oke. nanti mungkin saya ada di panggung ya itu sebagai sarana untuk mengekspresikan seni. Kan kalau di teman-teman pelaku industri teknologi ada teman-teman perunggu yang Iya. mereka bermusik di akhir pekan, Oh iya 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 atau iya. iya. menjalankan aktivitasnya sebagai pegiat teknologi di kesehariannya, Iya, gitu kan? benar. Itu gitu. Nah mungkin di penutup sesi kali ini ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dari seorang Tio ke generasi ya Tio generasi milenial kan, Iya. pesan untuk generasi Z dan Alpha atau Now Generation Oke. Kid gitu. Apa ya pesannya mungkin simple aja sih kayak ya lakukan apa yang kalian suka lakukan gitu ya. Kalian punya passion,
kalian ingin melakukan sesuatu, punya cita-cita, wujudkan aja gitu. Jangan cuma sekedar hanya kemudian itu menjadi angan-angan aja. Jadi kalau kita punya sesuatu, punya tujuan, kita punya cita-cita, ya coba untuk diwujudkan gitu. Karena nanti kan pasti akan berproses. Karena tanpa kita berusaha untuk mewujudkan itu, ya akhirnya hanya menjadi angan-angan. Pengalaman saya punya cita-cita, saya punya angan-angan, pas kita wujudin ternyata bisa gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang mustahil. Dan yang paling penting sebagai apa namanya generasi muda, ya tadi yang saya sudah sampaikan, kita harus punya karya apapun itu, karena kita itu nanti akan dikenal itu karena karya-karya kita gitu. Oke. Ingat Gizmo Friends, Iya. jangan lupa untuk punya karya ya. Berarti. Oke, menarik banget obrolannya sama Tio. Dan kita masih punya satu sesi obrolan lagi. Oke. Habis ini jangan kemana-mana. Pastinya tetap di Gizmo Talk, follow Gizmologi di @gizmologi.id dan juga follow Tio di mana? Di @tiovan, TYOVAN. Oke, dan subscribe, leave comment kalau kalian suka dengan konten ini. Oke, bye-bye.